Baiklah, kita tanya Mas MH lebih dulu tentang apa itu pemilih tradisional. Mas MH, ini mohon maaf kalau saya memanggilnya Mas ini karena sementara ini yang paling mahal memang Mas, Mas ya. Ya. Sebenarnya definisi katakanlah begitu atau kriteria karakteristik pemilih tradisional itu seperti apa toh? Oke. Boleh saya kasih background dikit sebelum jawab ya. Jadi kalau di analis luar negeri ya, di Australia, Amerika, Belanda, Perancis, itu sangat dipakai nih idiom pemilih tradisional. Jadi mereka menganggap pemilih tradisional ini masih belum distortif, mereka masih kuat, sehingga mereka meramalkan yang maju itu Mega sama SBY untuk putaran kedua. Ini analis luar negeri. Apa gerangan pemilih tradisional? Saya membagi 3: pemilih tradisional, pemilih modern, pemilih postmodern. Pemilih tradisional ki yo pecah gesang derek lah. Etan kali kulon kali tengah-tengah dalane dalane sepur ya. Menikmati saiki mati pokoknya melok Gus Dur ya, Gus Dur kak pemilu ya kak melok gitu. Ini pemilih tradisional, artinya pemilih yang andalannya kesetiaan. Terus aile api mati urip kae. Itu yang disebut tradisional. Yang kedua modern. Modern ini dasarnya selera. Kayak kok ganteng ya, kayak kok ngomong sopan kayak yuk dipilih yuk gitu. Jadi pertimbangannya selera. Itu modern. Saya kira cukup banyak ini pemilih ini yang tidak punya dasar juga. Jadi pokoknya kelihatannya kok simpatik ini orangnya, kayaknya kok jujur kan gitu. Sorry ya. Kayaknya kok jujur ini, tapi sesungguhnya baik pemilih tradisional maupun modern kan sama sekali tidak cukup informasi untuk mengetahui siapa yang dia pilih itu. Tentang 5 capres dan 5 cawapres ini, mereka saya kira informasi yang mereka dapatkan tidak ada 5%. Artinya siapa mereka, karakternya bagaimana, jujur atau tidak, hubungannya sama siapa yang vote duitnya, ideologi politiknya bagaimana, akhlak pribadinya bagaimana, dia dihubungi siapa saja dari luar negeri dan seterusnya. Kan tidak ada yang tahu bangsa kita ini. Jadi akhirnya ya mengandalkan selera lah, kayak kita ini disuguh kedayok kayak kok ya kepenak orang kayak zaman biyen kayak gitu kan. Pemilih yang ketiga adalah pemilih yang kita sebut saja posmo gitu ya. Pemilih yang kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena dia berpikir serius. Dia mempertimbang-timbangkan, dia tanya sana sini, dia SMS sana sini dan seterusnya, dia hitung Amin Rais bagaimana, SBY bagaimana, dengan segala seginya, termasuk tidak hanya berpikir tentang seorang capres, tapi berpikir mengenai siapa settingnya, kira-kira orang ring satunya, ring 2, ring 3-nya kira-kira oke apa tidak, semua dihitung. Itu pemilih posmo. Nah itu jumlahnya sangat sedikit. Nah kita nggak tahu ini bagaimana. Jadi kalau sekedar selera itu sudah termasuk modern. Modern, kan orang modern memang cuma selera tuh arjin apa selera tuh modern apa anggo kijang apa anggo banter mengono to urusan ora ono maknane apa-apa modern. Iya. Baiklah, jadi dari 3 hal tadi para pemirsa dan juga para hadirin, kita akan minta katakan ilustrasi atau gambaran yang jauh lebih jelas lagi mengenai pemilih tradisional ini. Kadang-kadang secara tradisional memilih seorang calon pemimpin itu dengan mengatakan ya dia jujur. Tadi ditanyakan oleh Cak Nun, bagaimana dia tahu bahwa ya seseorang itu jujur? Mungkin dari ya katakanlah prejengan kalau orang Jogja bilang, atau penampakan, kalau penampakan nanti dunia lain ya. Performance katakanlah begitu ya, performance atau penampilan bukan penampakan. Nah, ini kita pengen tahu yang lebih lanjut lagi. Kalau performance Mas ya, maling bodoh itu lebih ganas dan lebih berangasan dibanding maling pintar. Kalau maling pintar itu sopan, elegan, ya, tutur katanya bagus. Kalau masyarakat masih berpedoman kepada performance fisik, ya podo pokok omong ngomodaro lah. Nah sekarang saya kasih ilustrasi, saya kasih 2 macam ilustrasi. Sebenarnya sudah ada semacam peralihan atau konversi dari pemilih tradisional ke pemilih modern. Saya kasih dua contoh. Saya sama Kiai Kanjeng bulan Juni ini keliling ke 24 kota, ketemu masyarakat. Ya rata-rata 5-10 ribu di lapangan-lapangan lah, di perempatan jalan dan seterusnya, untuk menjajaki seperti teman saya ini. Kalau disebut pimpinan tradisional di zaman Gus Dur dulu, Anda jangan sebut nama Amin Rais di kalangan Nahdien.
Ya, Pak Amin Rais sampai dicegat di jalan tol, mau diapain segala. Tapi kemarin sudah tidak apa-apa. Disebut nama Amin Rais sudah tidak apa-apa karena mereka sudah mengalami pelunturan tradisi tadi. Jadi di kalangan yang 99% Nahdliyin dan membela Gus Solah misalnya, itu bisa saya sebut nama lain. Saya tidak kampanye, saya cuman namanya mancing ikan supaya tahu ikannya apa saja, berapa jumlahnya. Jadi sebenarnya pemilih tradisional ini sudah beranjak. Kalau mau ngomong budaya, sesungguhnya umat sedang siap-siap meninggalkan kiainya. Tinggal siap-siap meninggalkan kiai, itu tinggal satu anu saja, kenop saja. Dan sebenarnya sudah tidak dipercaya tuh kiai-kiai. Jadi tidak bisa andalan-andalan seperti itu lagi. Nomor 2, saya kasih ilustrasi. Sebentar. Saya kasih ilustrasi. Di tempat-tempat capres ini, itu ada surat tumpukan segini-segini, Mas. Itu satu lembar itu satu lembar dari satu kiai atau satu pesantren, surat pernyataan dukungan, nama kiai ini, tempat di sini, umat 2 sekian ribu menyatakan dukungan, dan itu lamaran kepada capres ini ada segini, Mas. Jadi tidak tahu berapa ribu. Dan saya tidak yakin apakah satu surat yang sama tidak difotokopi dikirim ke semua capres. Saya kira Anda bisa melihat itu. Artinya nek sampean sama saya dukung seseorang kan tidak perlu ke sana kita nyoblos saja. Nah sekarang ada tradisi modernisasi. Jadi sekarang ada modernisasi. Jadi tidak sekedar saya setia sama Pak Hasyim, setia sama Bu Mega, setia sama Gus Solah, setia sama Amin Rais. Saya akan tidak sekedar menunggu siapa yang membayar saya akan bikin proposal supaya dibeli. Jadi itu modern. Nah, jadi proaktif. Ini pergeseran dari pemilih tradisional ke pemilih modern ini cukup besar. Jadi penjajahnya bukan negara tetapi kelompok bisnis. Nah ini apakah akan terulang? Saya ingin kasih ilustrasi konkret aja. Kalau Anda melihat peta lalu lintas makanan dunia, ya. Jadi kita itu mengalami kemajuan ekspor di bidang pangan, buah-buahan dan rempah-rempah itu zaman Belanda. Jadi perekonomian kita di zaman Belanda itu luar biasa majunya. Kalau Anda bikin memetakan itu dan sekarang dibandingkan sekarang itu kita tidak ada 10%-nya Mesir, Israel, Yordania, yang padang pasir tapi mampu mengekspor pisang, jeruk, apel, mangga dan seterusnya, yang dulunya diminta dari kita. Nah, maksud saya, ini beliau tadi kan mengatakan sampai saya kira janjiannya sih dijajah kan gitu. Nah, kalau saya kira kita memang punya bakat yang besar untuk dijajah. Jadi mungkin ada baiknya bikin proposal lagi untuk supaya Belanda menjajah kita lagi. Tetapi saya kira itu bisa dihalangi dengan top down revolution. Yang saya maksud top down revolution itu bukan kita beramai-ramai ke Jakarta mengepung istana dan Senayan untuk kita ambil alih, bukan. Tetapi kita melakukan subversi baik kepada siapa presidennya yang jadi nanti. Yang ini cukup satu presiden asal dia uswatun hasanah, benar, dia mau revolusi benar. Ya, ini seorang presiden yang revolusioner. Revolusi maksudnya apa? Pertama, revolusi pemberantasan korupsi total. Dengan dia sendiri memberi contoh, dia sendiri kalau perlu kere. Nomor 2, revolusi untuk memprimadonakan kaum tani, baik tani darat, tani sawah, tani nelayan, tani kaki lima. Tani udara nggak ada loh. Tani udara nggak ono, larang gitu ya. Jadi revolusi memprimadonakan ekonomi rakyat. Terus revolusi macam-macam, public service segala macam. Seorang presiden yang tahu bekerja untuk menyembuhkan bangsa ini. Itu boleh Wiranto, itu boleh Amin Rais, itu boleh siapa saja, asal mau mengerjakan ini. Kan sebenarnya siapapun jadi presiden oke-oke saja. Asal yang dikerjakannya benar. Itu yang disebut Bapak tadi revolusi.